Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi ini tepat tanggal 10 Mei tahun 2026. Alhamdulillah, progres pemasangan atap berjalan dan sudah masuk ke bagian kedua. Di belakang sudah ya. Di belakang sudah, yang paling besar itu karena ada tambahan semeter yang ini. Sekarang masuk ke tahap ini. Pagi ini tepat jam berapa ini? Jam 8:13. Nah, ini matahari sudah lumayan terik. Kemarin di hari Sabtu itu saya memasang aluminium foil sekaligus memasang reng. Jadi langsung satu aluminium foil saya pasang 2 reng. Sekedar informasi yang teman-teman yang baru menonton video ini, atap yang saya gunakan ini adalah atap dari merek Dr. Shield. Dr. Shield di tempat saya ini memang masih belum populer ya, bahkan di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan itu bisa dibilang belum ada yang pakai seperti ini. Karena saya kurang tahu ya, tapi saya lihat di atap-atap rumahnya orang masih belum banyak yang menggunakan. Tapi kalau yang double layer, saya tidak tahu dari merek apa itu, mungkin Alderon atau apa itu sudah ada yang pakai sebagai kanopi. Oke, langsung saya teman-teman. Jadi alhamdulillah ini sudah ada 4 lembar ke atas. Sisa yang paling ujung itu ada potongan setengah. Itu nanti pertemuan, bahkan di bagian sana itu saya juga belum potong. Tapi tidak apa-apa, nanti kan pakai pakai nok atap yang paling puncaknya itu noknya seperti ini. Nih. Nah, ini juga dari merek Dr. Shield. Memang dari Dr. Shield ini luar biasa ya, karena sudah menyiapkan berbagai macam aksesoris, termasuk salah satunya nok yang di atas. Terus list plang juga sudah ada, list plang kiri kanan mereka sudah siapkan memang. Jadi luar biasa, saya ucapkan terima kasih ke merek ini. Ini bukan di endorse ya, saya cuma review saja. Oke. Dan satu lagi yang luar biasa dari Dr. Shield ini, dia sudah menyiapkan baut khusus seperti ini. Ini baut khusus. Di sini ada gambar gambar kepala tukang ya, mungkin Pak Mandor ini. Saya tidak tahu apa ini ya, Dr. Shield. Saya menggunakan produk single wall RF960 tile asa genteng top nih. Ini cap ini saya ambil dari situ, dari nok itu saya tempelkan di sini sebagai kenang-kenangan saja. Oke, ini satu genteng ini membutuhkan 6 ya, 6 teman-teman baut roofing. Tapi kan pemasangannya 4 dulu, nanti yang 3-nya menyusul pada saat genteng berikutnya. Nah, luar biasanya dari baut roofing ini sudah dipastikan bahwa atap yang terpasang itu nanti anti bocor atau air bisa masuk lewat lubang bautnya ini. Itu tidak mungkin. Mari kita lihat bagaimana baut roofing dari Dr. Shield ini. Ini seperti ini modelnya. Nih. Ini yang bagian atas ini sama saja ya teman-teman ya. Ini baut roofing untuk biasa dipakai untuk spandek. Ini cuma ini kepanjangan. Ini ukuran 6 cm. Kalau yang spandek biasanya 5 cm sudah cukup. Ini ada sealnya juga di sini seperti biasa. Kita memasang spandek itu ada sealnya juga. Namun keunggulan dari produk Dr. Shield ini tempat masuknya baut roofing tadi. Seperti ini, saya coba masukkan. Nah ini setelah masuk di sini, ini shieldnya masuk di dalam ya. Ini
Nah, kemudian nanti ditutup lagi dengan ini. Dengan ini. Nah, ini ada tutupnya di sini. Ditutup seperti ini. Ini bukan cuma di lock seperti ini diputar, dikunci. Ada semacam seperti sistem drat begitu. Jadi ini air yang dari atas ini tidak mungkin langsung masuk ke celah-celah baut. Nah, oke, ini bagian sebelah sini, bagian bawah. Ini sudah dilengkapi dengan seal juga, teman-teman. Anda coba lihat. Ini ada sealnya di sini. Jadi kalau air masuk lewat celah-celah samping-samping sini itu dipastikan tidak akan masuk tembus ke baut sini. Nah, kalau ini saya berikan tips saja teman-teman ya, kalau menggunakan baut roofing sebenarnya tanpa menggunakan ini juga bisa, tapi lebih bagus pakai ini. Tips dari saya yang pertama, ini pada saat nge-nyekrup, pada saat ini pertama kali nyekrup, ini masuk seperti ini. Pada saat di pertengahan ini kasih sealant dulu, kemudian kencangkan. Nah, dengan begitu ini nanti akan dikelilingi oleh sealant, dan itu sudah dipastikan tidak akan bocor. Coba lihat ini teman-teman, ini sudah ada sealantnya. Ini kalau air dari atas sini ini tidak akan masuk lewat celah-celahnya. Ini sudah terproteksi triple. Di sini sudah ada, di dalam sudah ada seal, di atas sini juga sudah ada. Jadi bukan lagi double protection tapi triple protection. Oke, itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua ini pemasangannya harus diperhatikan ya teman-teman ya. Ini dari kelurusannya sampai ke atas ini harus betul-betul lurus. Menceng sedikit, miring sedikit itu nanti sudah selisih banyak. Apalagi nanti pada saat pemasangan genteng kedua itu nanti akan saling timpa. Jadi nanti pasti akan ada lekukan kalau kita tidak teliti dalam pemasangan. Ini harus betul-betul lurus. Ini lurus ke atas. Ini teman-teman bisa lihat, ini lurus ke atas. Kalau bisa tarik benang ke atas. Terus tips yang ketiga dari kelurusan itu, ini pastikan ini area bukit yang ini dan bukit yang di sebelah itu harus betul-betul bertemu, harus sejajar. Karena coba teman-teman perhatikan, ini betul-betul harus sejajar. Jangan sampai ada selisih sekitaran 2 cm. Kalau 1 cm mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi kalau sudah 2 cm ke atas sampai 3 cm, itu nanti pasti akan kacau pemasangannya. Oke, tanpa perlu berpanjang lebar penjelasannya, saya coba tes memperlihatkan pemasangan ya. Pemasangan satu lembar atap. Ini saya skrup sementara. Coba teman-teman perhatikan, ini saya tambahkan seal di sini, sealant di bawahnya. Ini sisa sisa dioles-oles seperti ini, itu sudah rapi. Nah, ini
kemudian ditutup seperti ini, ditutup, diputar. Seperti juga yang ini silennya kita oles sedikit supaya rapi. Nah, ini lebih mantap lagi teman-teman ya. Kemudian kita tutup. Oke, seperti itu seterusnya sampai di atas. Ini ada tiga baut di sini, ada 3 skrup, 1, 2, 3. Nanti ini untuk bagian sini untuk selanjutnya. Oke, ini teman-teman ya proses pemasangannya. Bukan berarti saya tambah silen ini meragukan ya, tapi lebih memastikan supaya tidak bocor nanti ke depan, seperti itu. Ini kuat teman-teman ya. Nah, karena kebetulan saya menggunakan ring itu berukuran 4x6. Ini 4x6, ini 6 cm. Ini pas banget, pas sekali ini. Pas sekali ring ini dengan atap Dr. Seal. Kenapa? Karena jarak ring yang dianjurkan itu yang saya lihat itu adalah 66 cm. Jadi kalau saya ukur dari sini, dari bawah sini ke sini itu 60 cm, itu sudah dipastikan nanti jadinya 66 cm karena ini 6 cm. Seperti itu. Ini 66 cm, saya rasa juga sudah pas sekali ya. Ini saya lanjut lagi bagian atas, tapi sebelumnya saya akan kunci dulu bagian ini. Oke teman-teman, seperti ini dulu. Nanti mungkin sore hari saya akan perlihatkan lagi videonya. Oke, alhamdulillah ini sudah jam setengah 6, 17.39. Alhamdulillah satu bagian atap sudah terpasang ya, beserta dengan bumbungannya. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan pengecoran atau pemasangan ban-banan bata tambahan di sini, sekaligus nanti akan dilakukan waterproofing. Mungkin saya akan dahulukan dulu yang bagian sini, kemudian bagian sini, nanti terakhir bagian sini. Oke, ini teman-teman ya atap genteng UPVC dari Dr. Seal. Sangat tampan sekali tampilannya ya teman-teman ya, apalagi warnanya warna hitam. Ini sangat minimalis teman-teman ya. Oke, seperti itu. Mungkin nanti bagian yang ini akan saya lanjutkan di saat-saat libur lagi. Mungkin setelah Idul Adha baru saya lanjutkan bagian ini. Saya di sepulang kerja nanti saya akan lanjutkan proses pemasangan atau perakitan ban-banan ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.